Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPG PAI, Bapak Profesor Dr. Basuki MPD. Perkenalkan, nama saya Musarofah SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Ponorogo, angkatan kedua tahun 2024. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Januari tahun 2025 akan melaksanakan PPL keempat modul ajar TIPEK pertemuan pertama materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, semoga kalian semua pada hari ini dalam kondisi sehat dan dalam kondisi semangat, sehingga dalam menuntut ilmu pada hari ini mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini nanti mendapatkan kelancaran dan kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kepada kepala kelas silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, oke. Anak-anak semuanya, untuk mengetahui kehadiran kalian pada hari ini, Umus akan mengabsen kalian. Siapa yang disebut namanya, silahkan mengangkat tangan. Yang pertama, Afrida. Baik. Akila.
sebagai umat muslim, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan surat Al-Alaq, dan dilanjutkan dengan surat An-Nas. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak semua, setelah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang tidak lupa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang merasa mencintai negara kita tercinta ini, marilah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada yang bertugas silakan maju ke depan. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Ayo, siapa yang akan memandu? Silakan. 10 angka X1. Kreatif dan inovatif. Sekarang gantian Gumus, explique untuk kalian. 10 angka L1. Yes. Lagi? Yes. Lagi? Yes, yes. Baik. Anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekarang ada berapa jumlah Wali Songo anak-anak semuanya? Ada 9. Nah, dari 9 Wali Songo ini tentunya kalian sudah pernah ziarah ke Wali Songo. Dari sekian ini Gumus percaya sudah pernah berziarah ke Wali Songo. Siapa yang pernah ziarah ke Wali Songo? Alexa? Ke Sunan Ampel. Oh, ke Sunan Ampel. Baik, ke Sunan Ampel. Terus mungkin ada lagi? Ya. Oke, Akila? Sunan Bonang sama Sunan Derajat. Ya, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Baik. Di sini Akila menjawab dia pernah berziarah ke Sunan Derajat. Nah, berkaitan dengan materi pada hari ini, maka materi pada hari ini adalah Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Sekarang tujuan daripada kita mempelajari materi Sunan Derajat dalam penyebaran Islam ini adalah ini. Ya, Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam ini masuk dalam elemen sejarah kebudayaan Islam. Yang mana tujuannya adalah kalian nanti bisa memahami tentang Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Setelah itu diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa kalian nanti bisa menganalisis tentang biografi Sunan Derajat, bisa menganalisis tentang peranannya dalam penyebaran agama Islam di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itu ya. Jadi masuk pada elemen sejarah. Sekarang Gumus tanya, pentingkah kita itu mempelajari yang namanya sejarah? Penting. Karena dengan sejarah ini kalian bisa mengetahui tentang perkembangan peradaban kebudayaan agama Islam yang ada di Indonesia. Ini fungsinya. Oke, sekarang tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian membuka HP-nya masing-masing. Di situ Gumus telah mengeser kepada kalian link tentang Sunan Derajat dengan penyebaran agama Islam. Silahkan, di situ dibuka linknya, dibuka terkait dengan video Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Oke, semuanya dibuka. Ya, dibuka semuanya, dicari linknya. Oke, sudah ketemu nggak? Sudah. Oke. Nah, bagian sini sudah ketemu atau belum, Mbak? Linknya sudah. Alifa sudah ketemu dong? Santun. Oke, ya. Silakan dibuka. Semuanya membuka. Oke, semuanya membuka. Baik. Ya, silakan dibuka.
Baik. Oke, itulah tadi tentang materi Sunan Derajat yang bisa kamu lihat di video kalian masing-masing. Sekarang tugas kalian adalah setiap individu membuat satu pertanyaan terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Setiap individu membuat. Ayo, silakan membuat. Oke. Nah, Chelsea silakan membuat. Ayo Miss, segera membuat dulu pertanyaannya. Nah, berdasarkan video yang telah kamu lihat tadi, silakan kalian berusaha membuat satu pertanyaan. Ya, silakan dibuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan ini di kartu yang rumus. Bagikan ke kalian ditulis, ditulis pertanyaannya. Sampun guys, sudah selesai ya membuat pertanyaannya? Sudah. Sekarang siapa yang mau mencoba? Dari setiap individu membuat pertanyaan, silahkan. Siapa yang mau mencoba? Saya. Ya, oke Akila, bagaimana pertanyaanmu dong? Jelaskan biografi Sunan Derajat. Ya, baik. Jelaskan biografi Sunan Derajat. Oke, selanjutnya? Ya, Chelsea, bagaimana? Sebutkan peran Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya, sebutkan peranan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Baik, sekarang lagi. Ya, gimana? Metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah? Metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah? Baik, selanjutnya siapa? Saya. Ya, Livia, bagaimana? Sebutkan sikap Sunan Derajat dalam berdakwah. Sebutkan sikap Sunan Derajat dalam berdakwah. Ya, baik sekali. Terus yang lainnya? Oke dok, bagaimana? Bagaimana cara Sunan Derajat menyebarkan agama Islam? Bagaimana cara Sunan Derajat menyebarkan agama Islam? Ya, baik anak-anak. Kalian tadi setiap individu sudah membuat pertanyaan masing-masing. Nah, sekarang dari sekian pertanyaan tadi sudah rumus ambil 5 pertanyaan terbaik yang kritis, yang berbobot. Maka apa? Solusinya harus kita cari ini jawabannya. Ya kan? 5 pertanyaan yang sudah dipilih ini harus kita jawab. Caranya adalah satu kelas ini mari kita bentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Bagaimana cara membentuk kelompoknya? Silahkan kalian melihat link yang telah Bungus share kepada kalian. Ayo HP-nya dibuka semuanya. Lihat link di situ bagaimana cara kita untuk membagi kelompok. Ya. Oke, sekarang dipahami dulu linknya. Ya, dilihat. Ya, bisa dipahami toh? Bisa. Bagaimana caranya? Ya, menurut link yang telah Bungus share kepada kalian ini adalah caranya kita membuat 5 kelompok dalam kelas ini. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 nanti menjawab pertanyaan nomor 1. Kelompok 2 nanti menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok nomor 3 menjawab pertanyaan nomor 3 dan seterusnya. Sekarang bagaimana cara membentuk kelompoknya? Nah, siapa yang mengangkat tangan dengan menyebutkan angka 1, misalkan 1, berarti dia nanti masuk ke kelompok 1. Siapa yang mengangkat tangan terus menyebutkan
berarti dia nanti masuk ke kelompok 2 dan seterusnya. Ya, kita awali dari sini, Mbak. 1, Angkat tangan. 1, Ya, baik. 2, Oke. 4, 5, 1. Ya, baik anak-anak. Sekarang setelah kalian menyebutkan angka, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompokmu masing-masing. Yang tadi menyebutkan angka 1, silakan bergabung dengan yang angka 1. Ya, mulai dikerjakan. Ya, Mbak, sekarang membentuk kelompok. Ya, oke, silakan. Nah, ya, ini dengan ini, baik. Oke, Akila kelompoknya dengan ini. Ya, Alifa kelompoknya dengan ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Oke. Ya. Ini nanti yang kelompok seterusnya. Baik. Anak-anak, setelah kalian membentuk kelompok, ya kan, membentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, silahkan pertanyaan yang telah kamu dapatkan itu, Humus telah membagikan, ya kan, pertanyaan ke kalian 5 kelompok dengan 5 soal. Silahkan dicari jawabannya. Ayo semuanya berdiskusi, tidak boleh ada yang nganggur, tidak boleh ada yang tidak berpikir, semuanya harus berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Ditulis di pojokan nama kelompoknya, misalkan kelompok 1, anggotanya siapa gitu. Ya. Oke, silakan Mbak ditulis. Baik. Kelompoknya Akila ditulis. Ya, didiskusikan dengan temanmu. Ya, jawabannya ditulis dengan jelas. Ya, sudah dirusak. Ya, 5 menit lagi. Silahkan didiskusikan, dikerjakan sebaik-baiknya. 5 menit lagi. Oke, nggih. Sudah toh? Sudah. Kalau sudah, sekarang membuat pertanyaan sudah, menjawab sudah. Sekarang gilirannya adalah jawaban kalian itu kamu tukar dengan kelompok yang lainnya. Kelompok 1 ditukar dengan kelompok 2. Ayo Mbak, silakan ditukar. Ya, baik. Kelompok 3 ditukar dengan kelompok 4. Oke. Ya, kelompok 3 ditukar dengan kelompok 5. Ayo Mbak Alivia dengan kelompok 5. Ya, oke. Pertukaran pertanyaan sudah. Sekarang adalah silahkan jawaban yang kamu dapatkan itu kamu tulis di buku tulismu masing-masing. Kamu mendapatkan soal dan jawaban dari kelompok lain. Silakan itu ditulis di buku tulismu masing-masing. Ayo Chelsea ditulis di buku, ya, tulis, ya ditulis biar paham. Oke, Alivia ditulis yuk ditulis di buku tulis. Ya.
buka linknya. Setelah kamu menukarkan, menulis, petunjuk selanjutnya adalah bagaimana? Ya, setiap wakil dari kelompok mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang telah kamu cari jawabannya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili mempresentasikan kelompok 1? Ayo, kelompok 1 mana? Alexa? Ya, ya Mbak Alexa. Ayo, oke. Berdiri Mbak. Ya, oke. Jelaskan biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kausim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Ayah Sunan Derajat adalah Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyai Agung Manila. Ya, baik. Itu tadi adalah pertanyaan nomor 1. Sekarang pertanyaan nomor 2. Siapa? Oh ya, silakan Mbak. Sebutkan peran Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sunan Derajat mendirikan pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan sosial di Jawa Timur. Selain itu, beliau berdakwah dengan bijak, yaitu menggunakan konsep-konsep Islam, yaitu cara-cara bijak yang tidak memaksa. Baik. Pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3. Siapa? Ya, kelompoknya Angkila. Ayo, siapa yang mewakili? Metode apa yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah? Hikmah. Sunan Derajat mengedepankan kebijaksanaan dalam berdakwah. Media seni. Sunan Derajat memanfaatkan seni untuk menyebarkan dakwah. Contohnya pembelajaran wayang. Cara tribulan. Isi ajarkan untuk berbuat baik. Baik, ya. Itu tadi jawaban kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Mana? Ya, oke, silakan. Oke, bagaimana jawabanmu, Dok? Sebutkan sikap Sunan Derajat dalam berdakwah. 8. Peduli terhadap kaum miskin. Mengajarkan ajaran Islam yang sederhana. Mengajarkan nilai-nilai moral. Menggunakan kesenian tradisional. Dan mengajarkan cara hidup sebagai makhluk sosial. Ya, baik. Sekarang pertanyaan nomor 5. Siapa? Ya, baik. Bagaimana? Bagaimana cara Sunan Derajat menyebarkan agama Islam? 1. Mengajar di masjid dan langgar atau musola. 2. Memberi fatwa. 3. Menyelenggarakan pendidikan di pesantren. 4. Peduli dan mengayomi masyarakat. Ya, baik anak-anak. Kalian semua kelompok sudah menjawab pertanyaan yang telah dibagikan ke kelompoknya masing-masing dan telah dijawab dengan baik. Beri plus untuk kita semuanya. Ya, anak-anakku semuanya, untuk mendalami materi terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran Islam, silakan kita melihat bersama-sama link tentang Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam ya. PowerPoint yang ada di depan kalian masing-masing. Oke, kita melihat ya. Judulnya Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Sekarang bagaimana biografi dari Sunan Derajat? Sunan Derajat itu nama kecilnya adalah Raden Syarifuddin, itu gelarnya. Nama kecilnya adalah Raden Kausim. Ya toh? Terus beliau mendapatkan gelar namanya yaitu menjadi Raden Syarifuddin. Sunan Derajat itu lahir sekitar tahun 1470 Masehi pada zaman kerajaan Majapahit. Ayahnya bernama Sunan Bonang, yang mana Sunan Bonang ini merupakan salah satu dari Wali Songo juga, salah satu ulama atau Wali Songo yang menyebarkan agama Islam. Ibunya yaitu bernama Nyi Ageng Manila. Jadi Sunan Derajat dengan Nyi Ageng Manila menikah, terus
mempunyai anak yaitu salah satunya Sunan Derajat, mempunyai saudara namanya Sunan Bonang. Itu yang merupakan siapa? Salah satu daripada Wali Songo juga. Kita lihat ya lebih detailnya. Ini kita ulangi lagi. Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila menikah, mempunyai keturunan anak. Yang pertama adalah ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Siti Safian, dan ada lagi Siti Sofia. Nah, Sunan Derajat ini setelah dewasa beliau menikah dengan namanya Nyi Kemuning. Dari pernikahan itu mempunyai menikah dengan Nyi Kemuning, pernah menikah lagi dengan Dewi Sufian, terus menikah lagi dengan Nyai Manten. Nah, dengan Dewi Sufian ini mempunyai anak, salah satunya adalah Sunan Trenggono yang merupakan salah satu raja di kerajaan Demak. Itu adalah silsilah daripada Sunan Derajat. Jadi nek ngono, Sunan Derajat itu adalah keturunan daripada Wali Songo juga, dan saudaranya juga termasuk Wali Songo. Oke, jadi sangat kuat sekali dalam silsilah keturunan. Nah, sekarang bagaimana cara berdakwahnya Sunan Derajat di desa Derajat pada waktu itu? Ada berbagai macam metode yang digunakan oleh Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, strateginya adalah beliau mendirikan yang namanya Masjid Suro. Suro apa Mbak? Suro Langgar. Ngerti langgar toh? Tahu. Musola. Mendirikan langgar, musola, suro, masjid sebagai apa? Sebagai tempat untuk ngaji, pusat pengajian bagi santri-santrinya. Itu. Yang kedua adalah beliau mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang mana digunakan sebagai pusat dalam hal dakwah ilmu pengetahuan dan juga ilmu sosial. Nah, disinilah Islam bisa berkembang. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana metode Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam, yaitu yang ketiga, memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Jadi apa? Setiap masalah itu disolusikan atau dicari pemecahannya dengan sangat bijak, sehingga beliau itu dikenal dengan berdakwahnya yaitu apa? Bil hikmah, bijaksana, tidak memaksa. Jadi metode Sunan Derajat dalam penyebaran Islam itu adalah bil hikmah, tidak memaksa. Sehingga apa? Dengan sini masyarakat simpati kepada ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Sunan Derajat. Oke, terus yang keempat yaitu melalui kesenian tradisional. Ada pagelaran wayang, ada yang namanya tembang, yang terkenal adalah adanya tembang pangkur. Di sini pagelaran wayang, jadi pada waktu itu Sunan Derajat itu adalah sebagai dalang anak-anak, yang mana beliau menyisipkan nilai-nilai agama Islam itu dalam pagelaran wayang, dalam tembang-tembang pangkurnya. Nah, di sini karena pada waktu itu yang namanya wayang, yang namanya tembang pangkur itu sangat digemari pada waktu masyarakat pada waktu itu, pada zaman itu, sehingga menarik simpati dari masyarakat di sini. Ya, yang keempat melalui kesenian, yaitu dengan pewayangan dan juga tembang pangkurnya. Sekarang yang nomor 5 adalah dengan apa? Menyampaikan agama itu dengan ritual-ritual adat istiadat yang mana ritual itu tidak melanggar dari syariat-syariat agama Islam. Sekarang ajaran atau fatwa dari Sunan Derajat yang paling terkenal itu adalah ada
ada 4 ajaran yang fundamental yang paling penting dalam ajaran agama ajaran Sunan Derajat. Yang pertama adalah yaitu menehono teken marang wong kang buta. Maksudnya bagaimana? Teken itu adalah Tongkat. itu adalah Buta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita itu diharapkan untuk memberikan yang namanya petuah ataupun petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Buta ini tidak mempunyai arah, anak-anak. Jadi orang buta tidak bisa melihat, jadi dia tidak punya arah. Dengan kita memberikan tekan sehingga dia bisa berjalan dengan pelan-pelan, dan disitulah kita diajarkan dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga dia akan memberi arah. Yang kedua adalah menehono mangan marang wong kang luwih. Maksudnya bagaimana? Kita itu diharapkan untuk menyediakan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah menehono busana marang wong kang uga. Maksudnya bagaimana? Kita itu uga itu gak besen anak-anak. Wong uga gak besen. Makanya kita bagaimana? Kita diharapkan untuk memberikan pengayoman, perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada sehingga dia mau merubah yang tadinya tidak punya iman menjadi orang yang mempunyai iman. Yang keempat adalah menehono nguyuh marang wong kang kudanan. Maksudnya kita diharapkan memberikan perlindungan, pengayoman kepada orang-orang yang membutuhkan, baik secara psikologis maupun secara moral, secara rohani maupun secara jasmani. Sehingga dengan menguatkan kita memberikan petunjuk kepada, memberikan pengayoman kepada orang yang membutuhkan, diharapkan orang yang kekurangan dari segi jasmani maupun rohani bisa kita mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Itu anak-anak terkait dengan ajaran catur triwulan yang sangat terkenal dalam masa Sunan Derajat. Oke, selanjutnya dari itu peninggalan pada waktu Sunan Derajat, karena beliau senang yang namanya pakulan wayang, yang senang yang namanya gamelan, pangkor, tembang-tembangan, maka di sanalah dibangun suatu museum yang mana isinya adalah ini peninggalan pada waktu itu, ya gamelan, alat-alat untuk seni pangkor dan seterusnya. Jadi nanti kalian apabila ke sana silahkan melihat di sana ada museum megah yang isinya adalah peninggalan Sunan Derajat. Ya, anak-anak, itu tadi adalah materi tentang Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Silahkan sekarang kalian membuka Google Form kalian masing-masing. Link, silahkan dibuka linknya masing-masing yang berisi tentang Google Form tentang Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Ya, silahkan dibuka, Mbak. Sudah ketemu semuanya linknya, Mbak? Ya, silahkan dibuka, dikerjakan, semuanya dikerjakan, mengerjakan Google Form yang telah di-share. Ketemu, Mbak? Oke, silahkan. Oke, dilanjutkan. Ya, kita mengerjakan. Ya, dikerjakan, Mbak.
Ya, baik anak-anak. Setelah Google Form kalian mengerjakan semuanya, sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang telah kita bahas tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya. Iya, oke, Akila, berdiri dulu. Bagaimana kesimpulanmu tentang materi ini? Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifudin. Baik. Sekarang ada yang menambahi anak-anak? Ya, oke. Bagaimana, Alifa? Ayah dari Sunan Derajat adalah Sunan Ampel yang merupakan seorang ulama dan salah satu dari Wali Songo. Ibunya bernama Nyai Agung Marila ialah putri seorang Adipati. Baik. Itu tadi terkait dengan kisaran biografi Sunan Derajat. Sekarang bagaimana peranannya? Siapa yang bisa menyimpulkan peranan Sunan Derajat? Saya. Ya. Oke, Alifa? Peranan Sunan Derajat dalam penyebaran Islam adalah dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sosial di Jawa Timur. Beliau berdakwah dengan bijak, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep bil hikmah, yaitu cara-cara bijak dan tidak memaksa. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan peranan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam? Ayo silakan yang mau bisa. Ayo berdiri, Mbak. Ya. Peranan Sunan Derajat dalam penyebaran Islam adalah dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sosial di Jawa Timur. Beliau berdakwah dengan bijak, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep bil hikmah, yaitu cara-cara bijak dan tidak memaksa. Baik. Oke. Ya, anak-anakku semuanya, nanti adalah kesimpulan dari materi yang telah kamu paparkan semuanya. Ya. Sekarang tugas kalian nanti di rumah adalah silakan buka linknya masing-masing di HP-nya. Membuka link apa tugas yang kamu kerjakan di rumah. Yuk silakan dibuka linknya, di situ sudah tercantum apa tugas yang harus kamu kerjakan di rumah dan pekan depan akan dikumpulkan. Ya, buka semuanya. Sudah ketemu nggih tugasnya? Sudah kan? Sudah. Baik. Ya, saya ulangi lagi, Ibu ulangi. Tugas kalian adalah membuat selembar poster ya. Dibuat sebaik mungkin, dihias, diwarna dengan sebaik mungkin terkait apa? Biografi Sunan Derajat. Dibuat sebaik mungkin, pekan depan dikumpulkan dan akan dinilai. Itu adalah tugas kalian untuk pekan depan. Ya. Baik anak-anak semua, telah selesailah pelajaran hari ini terkait materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam, yaitu kita sudah mempelajari tentang apa? Biografi Sunan Derajat dan peranannya dalam penyebaran agama Islam. Beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Akan Gumus pimpin berdoanya di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku semuanya, berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam mengulangi pelajaran di rumah ya. Oke.